Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri semua yang kami banggakan, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali untuk belajar terkait aturan pencacahan untuk peluang. Nah, apakah yang dimaksud dengan aturan pencacahan dalam peluang itu? Maka di sini kami memberikan pengertian bahwa aturan pencacahan itu dapat dikatakan sebagai kaidah pencacahan. Merupakan aturan membilang untuk mengetahui banyaknya kejadian atau objek-objek tertentu yang muncul. Nah, dikatakan pencacahan karena hasilnya berupa sebuah bilangan cacah. Lalu terdapat 3 aturan dalam mencacah, itu ada aturan pengisian tempat, kemudian ada permutasi dan kombinasi. Nah, untuk aturan pengisian tempat itu dibagi menjadi 3 cara, yakni ada menggunakan tabel, lalu diagram batang, diagram cabang, serta aturan perkalian terurut. Nah, berikut adalah contoh soal yang nanti penyelesaiannya menggunakan aturan tabel. Muhid mempunyai 3 pasang sepatu dan 5 pasang kaos kaki. Dengan aturan tabel, tentukanlah banyaknya cara Muhid dalam mengenakan sepatu dan kaos kaki. Nah, jadi para santri semua memisalkan dulu sepatu, karena sepatu itu dengan P. Lalu karena ada 3 pasang sepatu, maka dibuat P1, P2, serta ini adalah P3. Nah, kemudian untuk kaos kaki itu ada 5 buah kaos kaki, sehingga diberikan di sini K1, K2, K3 serta K4, K5. Nah, jadi untuk memasangkannya kita buat tabel. Untuk yang baris itu untuk kaos kaki dan untuk yang kolom adalah sepatu, sehingga P1 dengan K1 pasangannya, kemudian P1 K2, P1 K3, P1 K4, P1 K5. Kemudian P2 K1, P2 K2, P2 K3, P2 K4, P2 K5. P3 K1, P3 K2, P3 K3, P3 K4, P3 K5. Nah, jadi totalnya itu ada sebanyak 15 pasang. Nah, ini adalah menggunakan tabel untuk terkait mencari banyaknya susunan atau banyaknya kemungkinan Muhid memasang sepatu dan kaos kaki gitu. Apabila barang yang tersedia itu ada 3 sepatu dan 5 kaos kaki. Jadi sebenarnya kalau untuk menggunakan kaidah pencacahan ini adalah aturan perkalian gitu ya. Jadi tinggal dikalikan objek-objeknya. Nah, berikutnya adalah contoh soal yang menggunakan diagram cabang. Ahmad dan Budi adalah calon ketua OSIS di suatu SMA, sedangkan Mahmud, Cici, dan Gani adalah calon wakil ketua, serta Yuli dan Susi adalah calon sekretaris. Dengan menggunakan diagram cabang, tentukanlah banyaknya kemungkinan pasangan pengurus inti OSIS di SMA tersebut. Nah, maka kita misalkan dulu ya, atau buat inisialnya, Ahmad sebagai A, Budi sebagai B, Mahmud sebagai M, Cici sebagai C, Gani sebagai G. Lalu Yuli sebagai Y, Susi sebagai S. Nah, kemudian kita buat diagram cabang seperti ini. Nah, ini untuk A tadi dan B itu adalah posisinya di ketua. Kemudian untuk M, C, dan G posisinya sebagai wakil ketua. Jadi dibuat cabang untuk
karena ketua itu tunggal ya, maka wakilnya itu kan ada 3 kandidat. Apabila nanti si A yang terpilih jadi ketua atau yang B terpilih, maka kandidatnya juga ada 3, yaitu MCG ini. Nah, seperti itu. Lalu ada sekretaris dengan inisial Y dan S tadi. Nah, sehingga kita dapat susun dengan diagram cabang ini, sehingga terdapat 12 macam kemungkinan susunan pengurus. Nah, mulai dari susunannya AMY hingga BGS di bawah ini. Jadi ada 12 macam kemungkinan susunan pengurus. Nah, berikutnya terdapat 4 jalan yang menghubungkan kota P dan kota Q, 3 jalan yang menghubungkan kota Q dan kota R, serta 3 jalan dari kota R ke kota S. Tentukanlah banyak rute perjalanan seseorang dari kota P ke kota S. Nah, jadi sebenarnya para santri bisa langsung mengalihkan banyaknya alternatif jalan tersebut ya. Nah, sehingga kita tadi kalau P ke Q itu sebanyak 4. Kemudian untuk Q ke kota R itu adalah 3. Serta dari R ke kota S juga 3. Nah, sehingga dikalikan 4 kali 3, 12 kali 3 adalah 36 alternatif jalan atau 36 rute perjalanan gitu. Nah, soal berikutnya, tentukanlah banyak bilangan yang terdiri atas 3 angka berlainan yang dapat disusun dari angka-angka 2, 3, 4, 5, dan 6. Jika bilangannya itu nilainya harus yang A genap, yang B ganjil. Oke, kita kerjakan dari yang genap dulu ya, untuk yang A. Nah, jadi angka-angka yang diketahui itu adalah 2, 3, 4, 5, dan 6. Disusun 3 angka dan nilainya genap. Nah, jadi dibuat 3 buah kotak ini karena kan mau disusun 3 angka. Kemudian nilainya genap. Maka kita tandain yang genap itu bilangannya apa aja ya. Ini ada 2, kemudian ada 4, serta ada 6. Nah, ditaruh di posisi yang ketiga ini. Jadi urutannya ini 1, di kedua ini ke 3. Jadi ini nanti sebagai ratusan, saya singkat RTS ya, ratusan. Kemudian ini adalah PL puluhan, serta ini adalah ST yaitu satuan. Nah, kita menyusunnya itu mulai dari belakang dulu. Kita isi yang satuan dulu. Jadi untuk genap di sini kan ada 3 tuh, maka di sini diisi 3. Kemudian untuk mengisi puluhannya itu bebas. Artinya untuk 5 kemungkinan ini atau 5 bilangan ini bisa masuk. Tetapi karena sudah diisi di satuan, yang kemungkinannya ini ada 3, maka hanya bersisa 4. Atau di sini 5 dikurang 1 karena sudah diambil posisi di ketiga ini. Sisanya 4. Nah, lalu untuk yang di posisi paling pertama atau kotak pertama, itu mengikut yang kotak yang sudah diisi. Karena sudah ada 2 kotak yang diisi, maka sisanya adalah 3. Sehingga kita dapat ambil kesimpulan bahwa 3 kali 4 kali 3 sama dengan 36 bilangan. Nah, jadi banyaknya cara yang disusun dari angka-angka 2, 3, 4, 5, 6 untuk bilangan yang genap itu adalah 36 bilangan. Oke, jadi saya ulangi ya caranya. Diperhatikan dulu bilangan genapnya di sini berapa yang tersedia. Kita tuliskan di paling belakang sini yaitu 3. Nah, lalu untuk puluhan itu melihat banyaknya objek angka yang tersedia. Ada 5 kan? Nah, karena sudah diisi nantinya 1 di kotak ST ini,
atau satuan ini, maka sisanya kan adalah 4. Nah, berikutnya kotak yang paling depan ini, karena 2 buah kotak sudah diisi, berarti yang 5 objek tadi sudah dipakai 2, sisanya adalah 3 angka gitu, atau 3 bilangan. Sehingga 3 kali 4 kali 3 sama dengan 36. Nah, sama halnya untuk yang B, untuk bilangan ganjil atau nilainya ganjil, maka kita tandain dulu di sini yang ganjil yang mana, yaitu adalah 3 serta 5. Maka sama kayak tadi, ini kita kasih nama kotak 1, ini kotak 2, ini adalah kotak 3. Nah, 3 dan 5 itu ada 2 buah bilangan ya, maka di sini tuliskan 2. Lalu objeknya ini semuanya adalah 5. Diisi di sini nanti kotak sudah 1, maka di sini sisanya tentu 5. Serta untuk ngisi yang paling kotak depan sisa 3. Nah, gitu. Jadi 3 kali 4, 12 kali 2 adalah 24 bilangan. Baik, saya rasa cukup. Semoga membantu belajar para santri semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.